Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabi sadiqil amin. Nabiyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin wa azwaji at-tahirati ummahatil mu'minin والتابعين له وأصحابه القادة الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal mustami'in wal mustami'at, awal musyahidin wal musyahidat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari jemaah salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru, ataupun yang mendengarkan melalui Radio Urbani 91,1 FM, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah atas izinnya, taufik dan hidayahnya, kita bisa kembali melanjutkan bersama pengajian kita melalui kitab Ar-Risalah. Mudah-mudahan Allah berikan kita niat yang ikhlas, amal yang saleh, doa yang dikabulkan. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya atas nikmat yang sentiasa diberikannya. Mudah-mudahan nikmat itu selalu bersama kita. Ma'asyarul kiram, bapak dan ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada anak istri, anak-anaknya, keluarganya, dan para keturunannya, para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang setia menegakkan ajaran dan sunnahnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dirahmati Allah. Masih dalam Jumalu al-Fara'id, yaitu fardu atau kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan secara mujmal. Dan mujmal seperti yang sudah disebutkan atau diistilahkan oleh para ulama usulul fiqh, bahwa al-mujmal itu adalah dalalahnya ma yadullu ala akthar min ma'ani ma'a at-tasawi bainaha, yaitu maknanya mengandung beberapa makna yang sama-sama kuatnya. Ya, seperti kemarin tentang salat, bisa yang maksud salat seperti apa, bilangannya berapa, waktunya berapa, tidak ada. Semuanya kemungkinan berlaku di situ. Sehingga diperlukan penjelasan tambahan dalam sunnah Nabi atau dalam Al-Quran sendiri. Nah, sudah dibahas kemarin tentang masalah salat dengan panjang lebar, waktunya, bagaimana caranya, tempatnya, bilangannya, keadaan-keadaannya. Sampai terakhir tentang salat dalam keadaan khauf, dalam keadaan takut. Sekarang berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala fi zakah, yakni jumalul fara'id fi zakah, tentang perintah yang mujmal, perintah yang mengandung beberapa makna yang sama kuatnya dalam masalah zakat. Qala Allah, berkata Allah Subhanahu wa taala, aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Di sini kan kalau masalah salat kan sudah bahas, tentang sekarang masalah zakat. Apa saja? Mungkin semua harta dizakatkan. Kalau tidak ada penjelasan dari Nabi SAW atau dari Allah sendiri dalam Al-Quran, mendengar perintah ini wa atuz zakah, maka tunaikanlah zakat, maka semua orang boleh mengatakan padi dizakatkan, gandum dizakatkan, kurma dizakatkan, sayur dizakatkan, ikan dizakatkan, semuanya, burung dizakatkan. Kemungkinan makna yang terkandung dalamnya, makna disebut dengan mujmal, yaitu belum terinci mana saja yang dizakatkan, apakah semuanya atau tidak.
Naam. Wa qala wal muqimina as-salata wal mu'tuna az-zakah. Dan Allah berfirman, orang-orang yang mendirikan salat dan orang-orang yang menunaikan zakat, yaitu orang-orang yang mendapatkan kemenangan seperti yang dapat dalam surah An-Nisa ayat 102. Wa qala, kemudian Allah berfirman pula, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sa'un, maka neraka wailah atau kecelakaanlah bagi orang yang salat, yaitu yang lalai dalam salatnya. Alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang riya, wa yamna'un al-ma'un, dan menghalangi memberi harta yang berguna. Faqala ba'du ahli ilmi, berkata sebagian ulama, kata Imam Syafi'i, hiya zakatul mafruḍah, yang wa yamna'un al-ma'un, yaitu tidak mau memberikan sesuatu yang berguna. Maksudnya oleh sebagian ulama adalah tidak mau membayar zakat yang diwajibkan. Jadi orang yang celaka itu yang tidak membayar zakat yang diwajibkan. Nah, kalau sedekah yang tidak disunatkan, dia rugi tidak memberikan, tapi tidak diancam dengan neraka. Orang yang tidak membayar zakat itu bahaya, terlaknat. Tapi orang tidak bersedekah, tidak ada yang mendekat, jauh juga Pak. Jadi sedekah penting, tetapi tidak terancam neraka. Nah, jadi wa yamna'un al-ma'un yang awalnya kan fawailul lil musallin, kan neraka, atau mengartikan celaka, ada mengatakan neraka wail, karena dalam satu riwayat disebutkan apa itu neraka wail itu nama neraka di kerak neraka. Oleh sebab itu maka diartikan dengan neraka wail bagi orang yang salat. Lalu ditafsirkan yang salat di mana? Ini orang PKI dulu menggunakan ayat ini. Jadi masa-masa dulu PKI menggunakan ayat ini untuk menghalangi umat Islam salat, khususnya petani-petani di kampung tuh. Kalian salat, ini ayat katanya mengatakan celaka orang yang salat. Yang itu orang yang tidak belajar langsung tertipu, kena subuhan. Karena ayatnya tidak disambung. Macam yang kemarin tuh, masih ingat Pak? Tidak boleh bilang kafir pada orang yang tak seagama. Mana dalilnya? Allah yang bilang, lakum dinukum waliyadin. Yang tidak cerdas, kata yang tidak berilmu, dia katakan, oh iya juga ya. Allah mengakui agamamu, agamaku, agamamu, berarti sama-sama aja lah. Gitu. Lalu ditanya, itu di surat apa Pak? Baru dia bilang di surat Al-Kafirun. Atau Allah bilang yang tidak Islam itu orang kafir. Alhamdulillah, selesai. Jadi sebenarnya tafsirnya ada di ayat ini langsung. Jadi semua kaum muslimin, ada ulama yang mengatakan, kalau sudah salah, Imam Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, kullu ahli bid'atin istadalla bihadithin wajadta fi nafsil hadithi ma yanquduh bid'atuhu. Setiap ahli bid'ah yang mendalilkan bid'ahnya dengan sebuah hadis, pasti di hadis itu ada jawaban yang membatalkan bid'ahnya. Coba buat satu bid'ah dengan satu hadis, coba. Tidak pandai, alhamdulillah, syukurlah untuk tidak pandai. Syukur itu tidak pandai. Iya. Pak bisa, coba bikin bid'ah, dalilnya hadis. Sebanyak itu Pak. Sebanyak itu tidak bisa. Surah Yasin, terus masa baca Yasin bid'ah Pak? Coba jawab Pak. Oh Yasin, tuan-tuan macam-macam. Ini sensitif sekali. Suka yang kayak gitu tuan-tuan. Yang lain lah. Nah, iya kan dalilnya seperti orang yang setiap sebut bid'ah nanti berat pula Pak ya. Ya, sebab orang suka bikin, tapi dikasih gelar tidak mau. Suka bikin bid'ah sehingga disebut bid'ah hasanah, tapi disuruh menjadi ahli bid'ah tidak mau pula. Awak pula ahli bid'ah katanya. Nah,
Ya tidak apa-apa. Dosa kasih contoh sekarang, kita tidak bahas itu sekarang. Intinya setiap hadis atau setiap ayat yang dijadikan dasar untuk melakukan suatu bid'ah, pasti di ayat dan hadis itu ada dalil yang membantahnya. Saya ingin tadi di bapak-bapak, apa bilang tadi yasinan. Apa itu yasinan, Bang? Oh, rupanya tidak tahu gimana Bang menghukum. Apa itu yasinan? Mau tidak boleh baca yasin? Tidak boleh rutin baca yasin. Hah? Setiap hari baca yasin tidak boleh? Saya tidak khususkan tiap hari saya baca. Boleh? Alhamdulillah. Misalnya mau khususkan gimana nih Pak? Oh, Kamis malam Jumat. Tidak ada dalilnya. Ada dalilnya. Orang meninggal, ada juga dalilnya. Hah? Ada dalilnya. Bacakan kepada orang yang mati kalian surat Yasin. Kamis malam Jumat, ada juga dalilnya. Mulai kemana-mana Pak. Nantilah di bab lain nanti kita bahas insyaallah ya. Nanti kaum muslimin. Intinya setiap ada dalil yang digunakan untuk melakukan bid'ah, karena dalil kan bukan untuk bid'ah, dalil itu untuk yang sunnah, untuk disyariatkan. Lalu digunakan untuk bid'ah, pasti di situ ada bantahannya. Misalnya ini, kemana Bapak jauh-jauh pergi ke yasinan? Ini ayatnya ada, fawailul lil musallin. Orang PKI ingin bikin bid'ah, orang Islam meninggalkan salat dengan ayat. Ya, neraka wail bagi orang-orang yang salat. Banyak petani-petani itu dulu tidak mau salat lagi. Apa pasal? Salat masuk neraka juga, tidak salat masuk neraka. Lebih baik tidak salat. Berapa waktu habis gara-gara salat? Apalagi mereka kan kerja di sawah kan, berhenti pula zuhur, berhenti asar, berapa kali itu? Ada mereka kalau itu tidak usah salat. Cuma kan mereka tidak baca Quran, jadi tidak diteruskan. Lalu ada yang ustadznya dia jelaskan, yang celaka itu bapak-bapak adalah alladzina hum fi salatihim sahun. Yang ustadz ini diintai, akhirnya dibantai oleh mereka. Apa sebab? Sebab membuka kedok subuhatnya tadi. Jelas? Sama dengan orang liberal yang mengatakan misalnya qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wahai ahli kitab kan Yahudi dan Nasrani, mari kita tegakkan kalimat yang bersatu kita dengannya. Nah, lalu dibuat apa kalimat bersatu? Tafsirkan sendiri lagi, yaitu kasih sayang, cinta damai, ya sama satu negara, sebangsa, bertetangga. Itu tafsirnya. Akhirnya asal sudah kasih sayang, nikahkanlah mereka berdua. Karena apa? Sama-sama menyayangi. Kita tegakkan itu. Atau kalau sudah sama-sama sayang, ketika mereka acara perayaan, kita ikuti. Karena sudah sama cinta damai dan toleransi. Lalu kita katakan, Mas, lanjutkan ayatnya. Apa ayatnya? Alla na'budah illallah. Yaitu kalimat yang menyatukan itu tidak beribadah kecuali kepada Allah. Artinya apa? Masuk Islam dulu. Berarti masuk Islam dulu. Itu baru kalimatin sawa. Selama kalian masih syirik pada Allah, berarti belum bisa bersatu. Bukan maknanya tidak bertetangga boleh. Siapa bilang tidak boleh? Toleransi ya wajib. Menghargai atau membebas dari kebebasan itu wajib. Tapi untuk bersatu tidak mungkin. Dalam akidah. Jelas? Kalau bersatu organisasi kan tidak masalah dengan agama ya Pak ya. Iya. Kan tidak ada pahalanya. Kan bukan organisasi kan bukan untuk mencari pahala kan? Bahwa kalau masuk organisasi Ad-Dasmaniyah masuk surga. Kan tidak gitu kan? Alhamdulillah. Kan hanya sebagai alat untuk bekerja, bukan
Gaya tujuan untuk beribadah. Ya. Antum punya organisasi, persatuan, pengajian, ada katanya. Tapi kan tidak ibadah, itu bukan tujuan ibadah ya, hanya wasilah. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi rupanya kalimatin sawa itu adalah alla na'budu illallah wa la nusyrika bi syai'a, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah, dan jangan sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan-tuhan tandingan selain Allah. Berarti bukan cinta damai, bukan kasih sayang, bukan apa lagi? Saling mendukung. Tapi maknanya adalah menegakkan tauhid. Karena visi misi manusia di dunia adalah menegakkan kalimat liya'budun. Siapa yang menegakkan, bangsa apapun, suku apapun, kulit apapun, ya warnanya, kalau liya'budun maka sama-sama. Tapi kalau untuk kisah saya itu hanya bagian aksesorisnya. Ya kalau sudah sesama akidah pasti saling menyayangi, ya kan? Kecuali ada hak yang diambil yang tidak dikembalikan, ayolah. Tapi kalau sudah seagama, mesti kita sama. Jangan ke seagama, sebangsa saja kita sudah saling menyayangi. Iya nak? Kalau ketemu keluar nampak mereknya Indonesia, dikejar enggak? Hah? Kalau sempat antum ketemu di luar negeri, antum pergi jalan-jalan misalnya ke Australia, nampak peci nasional. Wih, masya Allah orang Indonesia, iya kan? Ada rasa itu tuh pasti, kecuali itu ada berubah. Sudah tidak lagi mencintai negeri ini. Selama masih ada cinta kita, dan pasti manusia itu diciptakan mencintai tempat tinggalnya, mencintai orang yang sebangsa dengannya. Maka kita dilarang untuk mengikuti cara dan gaya yang bukan gaya kita. Ya Pak ya? Yang bukan gaya kita. Kalau gaya kita jelas ini orang Indonesia asal besarung lah, berarti orang doa besawung, kinsawung. Pasti orang Indonesia. Ya tak? Nah, Allah musta'an. Gimana? Baik. Alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Jadi tafsir wal yamna'un al-ma'un kata Imam Syafi'i qala ba'du ahli al-ilmi hiya zakatul mafruḍah. Artinya kenapa saya sebutkan ayat ini kata beliau supaya masuk dalam bab zakat ini. Qala Allah, berkata Allah Subhanahu wa taala, khudz min amwalihim shadaqatan, ambil dari harta mereka sadaqatan, sadaqah, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, supaya engkau membersihkan mereka dan menyucikannya. Wa shalli alaihim, dan doakanlah mereka. Inna salataka sakanun lahum, sesungguhnya salat yakni doa, karena salat itu artinya adalah doa. Sesungguhnya doamu sakanun lahum, ketentraman bagi mereka. Jadi doa Nabi untuk kita, kalau sempat Bapak bertemu Nabi didoakannya gimana? Menenteramkan. Makanya Abu Hurairah dapat doa Nabi supaya setiap hadis yang dia dengar tak terlupa. Semakin rajin dia mendengar hadis Nabi SAW, ikutinya Nabi kemana pergi. Ya, sedang musafir, sedang mukim, diikuti Nabi. Abdullah bin Abbas dapat lagi doa Nabi, ya Allah jadikan dia faqih, mengerti agama, wa'alimu ta'wil, ajar dia tafsir. Hanya semakin rajin dia belajar fikih dan tafsir, sehingga sampai dia nunggu guru di depan rumahnya, menunggu sholat asar tiba. Dia duduk sampai tidur ayam depan rumah sahabat, tapi dia tidak gedor pintu karena saking antusiasnya memanfaatkan waktu berjalan dari rumah itu menuju masjid. Nah, tapi dia tidak ingin mengganggu karena waktu siang, waktu istirahat, ya kan? Jangan nanti waktu siang waktu istirahat, assalamualaikum katanya 10 kali tidak jawab. Orang kadang sengaja tidak jawab, orang mau tidur kan, sengaja mau tidak jawab.
Tidak dijawab dengan assalamualaikum, ya dornya pintu tutup. Jadi kata Nabi, makanya Nabi batasi al-istizanu salatan. Minta izin itu tiga kali. Dan hak bagi tuan rumah menerima atau tidak. Ya kecuali kan tidak ada alasan. Kalau alasannya pokok nak mau bertamu aja, rugi kita. Karena dasar orang yang beriman pada Allah pasti suka bertamu. Tapi kalau ya tidak ada waktu lagi untuk istirahat, dia memang kalau dalam hitungannya karena pekerjaan yang padat, boleh saja seorang tidak menerima tamu dengan alasan atau sedang sakit, atau sedang sibuk, atau ada acara khusus keluarga. Karena ada hari-harinya kita khusus keluarga kita saja. Datang tamu, walaupun Ustaz Dasman jangan terima. Nah, jangan terima. Tapi kasih tahulah, Ustaz saya sedang acara khusus biar tidak sedih hati saya nanti. Awak datang dia buka pintunya kan. Nah, dikirim pula anaknya. Bilang ya, ayah sedang tidur katanya kan. Datang anak keluar. Assalamualaikum. Assalam. Ada abinya? Ada katanya. Dia bilang abi sedang tidur. Yang lebih lucunya bilang abi tidak di rumah. Tadi abi bilang suruh bilang jangan abi tidak di rumah. Ini hati-hati berpesan sama anak-anak. Iya, kalau dia bilang sedang tidur, dia baru berpesan kan. Nah, tapi kecuali dia bilang tadi abi bilang mau tidur, ayolah. Sekarang sedang tidur, tidak. Yang lebih parah tadi lah. Bilang ya, abi tidak di rumah. Ayo kejar anak ke pintu kan. Abi baru bilang sedang tidak di rumah. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Inna salataka sakanun lahum, karena doamu hai Muhammad. Tempat kita didoakan Nabi SAW, kita akan bersemangat. Sekarang doa Nabi kan masih ada. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi bagi umatku di waktu paginya. Ketika kita sering menghadirkan kalimat ini, kita berusaha di waktu pagi membuat sesuatu yang baik. Minimal nebar senyum di waktu pagi. Ada yang bilang senyum di waktu pagi itu menyehatkan lambung kita katanya. Ya. Nah, tolong dibahas sendirilah. Ya, saya hanya dengar nguping kemarin sebuah video, potongan video dikatakan senyum di waktu pagi itu rupanya menyehatkan lambung. Nanti tanya kesehatan, ahli-ahli kesehatannya, ya. Atau mau jelaskan detailnya? Saya masih hafal sedikit, tapi panjang gaji kita nanti ya. Atau setidaknya kita berzikir di waktu pagi itu karena zikirnya barakah dan seterusnya. Atau bersedekah di waktu pagi. Sedekah walaupun hanya seutas senyum kan sedekah kan. Nah, orang yang sering, karena apa? Orang rata-rata kalau tuan-tuan tahu bahwasanya lambung itu selalu sakit karena pikiran tak senang, hati tak senang, pikiran tak lapang, lambung naik asamnya. Kalau orang senyum, tapi jangan senyum masam gitu ya, senyum manis tentunya, pasti senang-senang. Kalau orang senang pasti menyenangkan orang lain. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat, sakanulahum, doamu itu ketenangan kepada mereka. Adalah ketika Nabi SAW minta kepada Allah umatnya semuanya masuk surga. Ya tak? Ketika kita ingat dengan itu, kita semakin optimis untuk mengikuti langkah Nabi SAW. Ketika Nabi mendoakan pemimpin, Allahumma man waliya amran min umuri ummati farafaqa bihim farfuq bihi ya Allah. Ya Allah, siapapun yang menjadi pemimpin umatku lalu dia berlemah lembut kepada mereka, lemah lembutlah kepadanya. Kalau pemimpin tahu ini, dia akan lemah lembut kepada orang yang dipimpinnya. Karena ada lagi, wa man syaqqa alaihim, siapa yang mempersulit urusan mereka, persulit dia. Kalau Allah mempersulit, tidak ada yang bisa melapangkannya. Makanya seorang pemimpin akan berupaya untuk mempermudah urusan, bukan mempersulit. Karena tidak sedikit motonya, kalau bisa dipersulit, kenapa? Dipermudah. Pak, ini dulu 2 hari selesai. 2 hari. Saya dulu ngurus paspor 2 pekan katanya. Akhirnya dibalikkan ke 2 pekan. Iya. Ini namanya mempersulit. Sekarang misalnya, subhanallah, dulu waktu saya masih di Madinah, ada profesor bilang,
Ya, dulu sejak saya tamat ada berapa tahun ya? Lupa saya tamat 2009. 22 kurang 9 berapa Ustaz? 22 kurang 9. Sama kita lambat ngitung ya. 13, 6. Dan itu masih saya S2. 13 tambah 5, 8. Ya sekitar 18 atau 20 tahun yang lalu. Dia bilang, profesor itu udah semen katanya. Mirip orang yang naik ke atas loteng. Naik ke atas atap. Setelah mereka naik, mereka tarik tinggal tangga ke atas. Sehingga yang di bawah payah naik. Paham Pak? Tidak paham Pak Ari? Ulang lagi. Banyak profesor, tahu profesor? Di atas doktor ada gelar namanya profesor. Honornya nambah nggak ya Bang? Nambah ya, besar ya. Bahkan orang berebut nak jadi profesor rupanya ya. Barangkali. Tidak, orangnya ikhlas insyaallah untuk apa namanya. Jadi banyak mereka setelah jadi profesor seperti orang yang naik ke atas. Dulu belum ada lift, tangga. Ya, sampai di atas tangganya ditarik. Terus orang naik susah. Kalau kalian tidak jadi profesor, naik di dinding nih katanya. Suruh kita merayap dinding kayak cicak. Mana bisa? Dicobanya pakai lem tangannya. Anda bisa bergerak. Dicoba pakai tali, putus tali. Sekarang ternyata memang apa yang dikatakan beliau 20 tahun yang lalu sekarang semakin nampak. Ya syarat-syarat profesor sekarang tuh Masya Allah. Sampai-sampai ada yang bilang, andainya profesor yang sudah profesor sekarang ulang kembali ujiannya dengan syarat ini, tidak berapa orang yang lulus. Betul kata Syekh itu. Ya kalau bisa dipersulit, kenapa? Kenapa dipermudah? Yang masalahnya kadang-kadang syarat itu tidak sesuai dengan spesialisasi kita. Ya saya misalnya di hadis disuruh ngitung jadi berapa mobil lewat tol Permai sehari. Kan bukan bidang saya, Ustaz. Nah, misalnya jarak tol Pekanbaru Bangkinang misalnya. Berapa jaraknya? 40 kilo kan? Pak Dasman lewat dengan lari kecepatan 60 km per jam. 5 kali sehari. Berapa kali? Pokoknya dihitung, suruh ngitung saya selama 25 tahun katanya. Ngitung sehari dah pusing, apalagi ngitung 25 tahun. Jadi suruh ngitung itu kita. Tapi kalau disuruh tolong kumpulkan hadis-hadis tentang fadilat senyum. Nah, misalnya itu memang bidang saya. Tidak disuruh ngitung-ngitung pajak, kadang dihitung juga. Awak nengok pajak ada apa juga, ada kena marah-marah juga kan. Sedikit pajak, dikit pajak, tidak berkah pajak itu. Tapi magung tak mawan itu harus bayar. Dan kadang-kadang juga dibayar dengan kadang-kadang dibayar dengan kenapa bilang tadi pajak? Nah, Allah musta'an. Ya, zakat itu berkah. Kalau pajak enggak berkah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Gimana Pak? Tapi jangan Bapak bilang pajak enggak boleh, enggak wewenang Bapak. Ya doa saja sama Allah, ya Allah, jadikan negeri ini membayar zakat dan mencabut pajak. Betul itu. Seketika dulu sebuah negara tidak menerapkan pajak, Masya Allah, harga-harga murah-murah. Setelah naik pajak, harga mahal-mahal. Pekerjaan semakin sulit. Ya keberkahan Allah cabut. Baru sedikit. Apalagi kalau semuanya dipajak. Nah, cuman untuk itu bukan wewenang Bapak itu. Bapak hanya bisa usulkan ke pemerintah melalui wakil kita. Bapak kan punya wakil di dewan. Partainya apa kemarin? Itulah Bapak tidak punya partai, itu masalah. Tapi milih nggak? Nggak juga. Itu. Bapak nak ada perubahan tapi tidak punya wakil sama sekali. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Wallahu samiun alim, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui.
Fakana makhrajul ayati amman 'ala al-amwal. Ayat ini keluarnya bersifat umum, mencakup seluruh harta. Amman 'ala al-amwal. Zakat ini bisa berlaku pada seluruh harta dari makna mujmalnya. Wa kana yahtamilu an takuna 'ala ba'd al-amwali duna ba'd. Sebagaimana ada kemungkinan lain, yaitu zakat itu berlaku pada sebagian dan tidak berlaku pada, ada kemungkinan kan? Ada kemungkinan semuanya, ada kemungkinan sebagian. Kemungkinan ini sama kuatnya, maka disebut dengan mujmal. Padallati sunnah ala anna zakata fi ba'd al-amwali duna ba'd. Lalu datang sunnah menjadi dalil, menjelaskan, oh ternyata zakat yang disuruh Allah diambil pada Rasulnya, diambil zakatnya, ternyata sebagian harta, tidak seluruhnya. Ada harta yang dizakatkan, ada harta yang tidak dizakatkan. Ini rahmat Allah bagi kita. Kalau sempat seluruh harta dizakatkan, seluruh harta dizakatkan, yang hanya sebagian saja dizakatkan, dah bingung kita ngitungnya kan? Bingung ngitung, kenapa enggak? Sudah 10 tahun enggak dibayar. Ya, tentu bingung dia ngitung. Ada pernah teman di lembaga amil zakat atau lembaga amil zakat, LAZ ya. Diundang oleh seorang bapak keluarga karena dah lama tidak bayar zakatnya. Dihitung zakatnya, ternyata terkumpul tidak terlalu banyak rupanya. Ya sekitar kalau dikonversikan dengan mobil, seekor Innova lah zakat. Gimana? Salah bahasanya. Innova kan perempuan kan? Apa namanya, betina kan? Jadi seekor Innova. Hah? Banyak tuh. Atau apa bahasanya? Coba kasihlah saya bahasa yang pas. Sebuah lah. Sebuah mobil Innova. Innova berapa? Enggak tahu juga. Awak makai pandainya. Harga enggak pernah tahu. Berapa? Berarti orang showroom ini. 2016 165. 2011. Carilah yang 2022. 2022 berapa? 500. Agaklah 500. Jadi dah mulai bimbang dia. Karena 500 juta besar. Ya kan? Ini bimbang dia. 500 juta besar. Akhirnya apalagi anak yang paling tua bilang, "Pak, itu satu buah Innova tuh Pak," katanya. Makanya keluar bahasa Innova. Jadi dia bilang itu seharga sebuah mobil, satu unit ini Innova. Ada mulai pandangan bapak tuh ke yang satu Innova nih. Padahal kalau dia melihat yang 39 kan 1/40 cuma. Kalau ini Innova 1 masih tinggal 39 lagi Innova. Itu di harta yang bergerak saja. Artinya harta yang diwajibkan zakat. Belum lagi rumahnya kan. Rumah rupanya ada pula, satu di Pekanbaru, satu di Payakumbuh, satu di Bangkinang. Iya kan? Yang rumah yang tidak diinvestasikan kan tidak kena zakat. Padahal nilai sebuah rumah mungkin minimal berapa Innova pula? Ya. Ya kalau sudah kekayaannya segitu berapa kira-kira rumahnya, Pak? Hah? Awak tidak pernah ngitung duit banyak loh, Pak. Ya itulah masalahnya. Jadi payah. Tidak pernah ngitung duit banyak, betul. Terpaksa kita angkat tangan aja. Pasti rumahnya menyesuaikan. Tapi gitulah. Akhirnya
Apa katanya? Ustaz, besok datang lagi. Atau nanti saya telepon Ustaz katanya. Alhamdulillah sudah berlanjut 25 tahun tidak telepon-telepon lagi. Iya, sudah 25 tahun tidak ada ditelepon lagi. Tapi kita bersangka mungkin dibayar melalui lembaga ambil zakat yang lain. Berbaik sangka aja. Ya, mungkin sudah dibayar di tempat lain gitu. Jangan-jangan dia curiga juga kalau Ustaz ini tadi belinya Innova untuk dia nanti katanya. Karena Ustaz ini tidak ada Innovanya, jadi hanya dibeli. Jadi hanya tidak ditelepon-teleponnya selepas itu. Apa? Ini baru satu harta, jenis harta. Apalagi kalau banyak, setiap harta dizakatkan, semakin banyak kita penyemplang zakat. Maka Allah rahmat kepada kita. Jadi kalau tuan-tuan tidak mau berzakat, mana tahu? Maka peliharalah harta yang tidak ada zakatnya. Misalnya kalau punya tanah 50 hektar, tanam yang tidak ada zakatnya, rumput, ilalang, kan tidak ada zakatnya. Jelas? Iya, kita kan tidak mau zakat. Kalau tuan punya duit, tidak mau dizakatkan, ya habiskan terus. Misalnya pendapatan sebulan 200 juta, saya tidak mau zakat, berat zakat itu. Lalu gimana? Habiskan. Tidak pula habis Ustaz, saya bantu. Iya. Insya Allah saya siap membantu. Ya, kalau 200 juta tuan-tuan tidak bisa habis. Bagi saya kecil 200 juta. No. Untuk menggunakan, mencari bayar. Untuk menggunakan 200 juta, insya Allah setengah jam saya biasa habiskan. Tapi untuk mencari 50 tahun belum tentu saya kumpulkan. Nah, jadi kalau ada yang tidak mau berzakat, pendapatannya besar, saya konsultannya insya Allah. Ya, saya siap untuk jadi konsultan gimana cara menghabiskannya. Biar tuan-tuan tidak mikir zakat lagi. Apalagi kalau makannya sudah disukat. Tahu makan disukat? Aqua tidak boleh lebih dari segelas sehari. Minum air bercuak. Bercuak, air berwarna, bercuak namanya itu, bercorak. Iya, air teh tidak boleh, kopi dilarang, jus nggak bisa, susu apalagi Pak. Nah, semua tidak bisa. Berarti berapa dia harus bisa makan sehari? Ya kalau sudah badan lemah, baju bagus pun tak terasa indah. Apalagi nak berbini lebih dari satu, tambah tidak bisa. Kan payah semuanya itu. Jelas? Nah, maka tidak bisa menghabiskan, insya Allah saya siap membantu. Kalau tidak mau berzakat. Tapi kalau masih mau mengumpulkan uang, siap untuk berzakat. Sekecil apapun, sebesar apapun. Oh, Ustaz, saya tidak sanggup berzakat banyak-banyak. Jangan simpan banyak-banyak. Iya. Banyak cara, pokoknya peluang untuk menghabiskan itu banyak. Yang peluang untuk mencari ini yang susahnya. Untuk menghabiskan banyak. Misalnya, tadilah saya katakan, Bapak mau habiskan dengan cara apa? Pendidikan, banyak lembaga pendidikan. Bikin masjid, banyak masjid yang terbengkalai. Ya tak? Atau nak membantu janda-janda. Alhamdulillah, insya Allah tidak payah carinya, banyak. Baik dengan akad maupun tanpa. Yang dengan akad atau tanpa akad. Tapi memang pikir-pikir betul lah. Ini kadang-kadang gara-gara menyelamatkan janda orang, istri kita yang jadi, itu jangan. Gara-gara menyelamatkan janda orang, janda kita, istri kita yang jadi janda. Ini repot juga di Indonesia ini memang. Karena memang aturan tidak mendukung laki-laki di sini. Aturan banyak mendukung perempuan. Belum lagi presidennya perempuan, sudah sudah perempuan yang didukung di sini. Apalagi kalau presidennya perempuan. Oleh sebab itu hati-hati, jangan pilih presiden. Subhanallah. Enggak, saya bukan karena itu. Karena presidennya perempuan, kasihan suaminya. Dia tidak jadi apa-apa. Dipanggil Bapak Presiden tidak boleh. Jadi ketua Dharma Pria tidak ada. Iya, di protokoler terbatas geraknya. Ada ruang-ruang presiden yang dia tidak bisa masuk.
Tapi kalau suami yang di presiden, woi, yang berkuasa sebenarnya the real presidennya adalah istrinya. Makanya ibu-ibu yang punya semangat memimpin, suruh suaminya maju. Dan ingatkan dia nanti, abang kalau jadi presiden, ingat ya, abang pekerja saya. Karena saya yang mendukung. Nah, insya Allah nanti ibu bisa ngatur tuh. Kan PP nomor 10 itu kan lahir gara-gara ibu dulu tuh. Lupa teman-teman? PP nomor 10. Hah? Enggak pernah. Berapa? Tentang Bapak jangan vulgar sekali. Nah, PP nomor 10 kaji aja sendiri. Itu ibu dulu yang buat itu. Ibu mana? Ibu Mendiang. Nah. Sampai sekarang belum ada yang berani mencabut karena pengaruh ibu-ibu selanjutnya. Nah, jelas? Kalau yang jadi ibu nanti pasti semakin diperkokoh. Dari PP menjadi UU. Menjadi undang-undang. Nasallahu salamatul afiyah. Ini kayaknya sengit juga perlawanan nampaknya. Ibu-ibu dengar ini akan semangat untuk memilih ibu-ibu, nah, atau minimal presiden yang bisa diatur oleh ibunya. La haula wala quwwata illa billah. Semua kita kayak gitu kaum muslimin. Baik, falamma kana al-malu asnafan, tatkala harta itu terbagi dalam berbagai klasifikasi, berjenis-jenis, minhul masyiyah, di antaranya ada yang al-masyiyah. Al-masyiyah hewan ternak. Al-masyiyah hewan ternak. Karena dia disebut al-masyiyah karena tidak pernah mengendarai. Kan hewan biasanya selalu dikendarai. Nah, al-masyiyah maknanya dari kata masya yamshi, yang berjalan. Yang berjalan. Kemana-mana dia berjalan. Fa'akhadha Rasulullah SAW minal ibili wal ghanam. Maka Rasulullah SAW mengambil zakat dari jenis onta, wal ghanam, dan kambing. Wa amara fima balagana, dan dia perintahkan pula menurut yang sampai kepada kami, kata Imam Syafi'i, bil akhdhi minal baqari khasatan, yaitu juga mengambil zakat dari onta dengan dalil khusus. Sapi maksudnya. Sapi dengan dalil khusus. Dunal masyiyati siwaha. Tidak hewan-hewan ternak yang lain. Kan ternak ada yang lain di ternak ya. Kelinci masuk ternak. Masuk. Kuda masuk ternak. Masuk. Keledai masuk. Bagal masuk. Apa lagi yang diternakkan? Ikan. Ternak namanya. Ternak nama ikan. Masuk. Ternak unggas. Ternak. Apa lagi? Marmut, ternak. Hah? Jangkrik. Ada ternak jangkrik. Subhanallah. Oh, untuk mancing. Oh, ini rupanya. Ini imamnya, Masya Allah. Ya, kalau nak tahu mancing banyak kenanya, nih. Alhamdulillah. Kalau saya tidak pandai mancing saja. Suka, tapi tidak singono. Tidak. Ya, jadi apa istilahnya pengono itu? Ada istilah paidi, bukan? Tidak pendapat. Pengonai ada. Kalau saya jarang kena. Kadang digotu pun lepas lagi. Itulah. Akhirnya terpaksa mancingnya di pasar Selasa atau pasar pagi gitu. Atau dia telepon orang sudah teratak bulu. Bang, saya nak mancingnya. Bawa sini ikannya. Allah Ustaz. Lagi betul lah. Allah Ustaz. Bisa diajarkan. Tidak bisa diajarkan dia ini. Teori bisa, cuman hasilnya tidak sama. Gimana kalau saya ikut sekali dengan antum, seluruh hasil untuk saya gitu. Supaya saya bilang ini banyak kena. Dan sebahagia juga orang rumah nunggu kan. Pandai abang mancing rupanya. Rupanya mancing dapat dikawan rupanya. Allah Ustaz. Jadi ternak-ternak yang ini tidak disuruh zakatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya katakan tadi, kalau tuan-tuan tidak mau berternak, tidak mau berzakat dari hewan-hewan itu,
ternak yang tidak ada zakatnya. Cuma jangan dijual. Kalau jual nanti jadi perdagangan. Duit lagi kan? Supaya tidak banyak duit, minta bantuan saya untuk menghabiskan. Supaya insya Allah di penghujung tahun saldonya tidak sampai nisab. Kita atur tuh. Ikan nisab misalnya sampai 44 gram, kita upayakan nilai keuangan antum di akhir tahun tidak sampai 84 gram. Tapi bukan lari dari zakat. Yang salah paham. Pas mau apa dibelikan, bukan. Artinya bisa diatur itu, bukan sedekahnya. Karena banyak di antara sahabat, mereka tidak berzakat, tetapi mereka infaknya lebih dari zakat. Dikatakan Zubair bin Awam radhiyallahu anhu yang dijamin masuk surga, beliau dikatakan tidak pernah berzakat, tapi infaknya kalau dikonversikan rupiah sekarang triliun nilainya, bukan lagi miliar, triliun nilainya. Jadi setiap datang infak, setiap datang infak, setiap datang infak, sampai beliau meninggalnya berhutang banyak gara-gara infak. Tapi alhamdulillah setelah dikomparasikan antara aset yang ditinggalkan dengan utang bisa terbayar. Ini bahayanya macam gitu nih. Iya, aset tidak ada, utang ada. Allah musta'an. Jadi mereka tidak sempat berzakat. Bukan sengaja lari, tidak. Tapi memang apapun, jihad, infak. Ada orang miskin, infak. Ada pembangunan, infak. Pendidikan, infak. Jadi habis untuk infak. Ada orang yang misalnya kena kafara atau diat, karena misalnya dosa membunuh orang misalnya, dia tidak sanggup untuk bayar diatnya, dibantu. Dan adat seperti itu sampai sekarang masih ada di sana. Di Arab Saudi masih banyak orang yang seperti itu. Jadi artinya kekayaannya itu kadang ada yang khususkan, dia punya 3 perusahaan misalnya, yang perusahaan yang satu nih khusus untuk infak, khusus nih hasilnya untuk infak, sehingga dibuka pendaftaran bagi yang ingin dapat bantuannya rutin, dan itu tidak non kuota, artinya tidak dibatasi kuotanya kan. Ya, dibuka dalam waktu misalnya sekian, akhirnya mendaftarlah orang-orang yang membutuhkan untuk mendapatkan bantuan rutin setiap bulan. Nah, tentu orang kaya kan tidak daftar dia, ya kan? Yang pura-pura kaya aja tidak daftar. Nah, yang kaya-kaya, alhamdulillah. Jadi mereka khususkan itu. Dan ada yang kadang orang miskin melakukan kesalahan tidak sengaja karena ya jadi dia harus kena kafarah, kena diat, kena 100.000. Datang ke orang kaya itu, dijelaskan kondisinya, dibayar. Seorang yang bayar kadang. Enak aja kamu yang berdosa, saya yang bayarkan. Kan itu lagi kalau orang yang bakil bayar enggak. Dia bilang, iyalah orang siapa yang enggak bersalah. Dan dia sudah menyesalinya. Dan sekarang tinggal untuk memperbaiki. Ya dibantu, kalau tidak dia akan dipenjara sampai terbayar utangnya. Akhirnya semakin membuat gara-gara dia seorang bersalah, keluarganya terkendala semuanya. Makanya membantu orang yang dalam keadaan ini juga dianjurkan dalam Islam. Subhanallah. Itu sesuatu yang kadang-kadang orang melakukannya tidak masuk akal bagi kita. Ya, tidak masuk akal. Berapapun orang minta dikasih. Ada lagi yang punya, seperti salah seorang dosen kami yang mau kaya raya, memang beliau. Orang mobil baru inden, dia sudah sampai ke rumahnya. Tapi dinikmati kayaan itu. Jadi dia sendiri menikmati, orang lain pun ikut menikmati. Ya di kantornya banyak yang bekerja orang-orang yang cacat. Bukan untuk pekerjaan, tapi sengaja supaya orang ini menerima pemberiannya tanpa beban. Artinya sudah bekerja. Karena kerjanya paling duduk aja situ, menyambut tamu, mencatatkan apa yang dicatatkan. Habis itu urusan selama bisnis kan orang itu yang ngurus kan. Dia yang ngurus. Supaya apa? Orang ini menerima pemberiannya ada izzahnya. Kalau dia nak membantu mahasiswa, khususnya yang asing-asing ini kan rata, kalau tidak miskin memang gayanya miskin juga. Ya ada yang tidak miskin sebenarnya, tapi gayanya tetap
miskin sehingga dapat bantuan juga dari beliau. Tahu enggak? Ada orang tidak miskin tapi gayanya miskin. Tidak bisa antum bikin. Tapi ada orang yang miskin tapi gayanya kaya. Macam-macam kita ini. Kan dunia kan sandiwara kata orang. Dunia ini orang dia kaya ada penuh sakunya tapi gayanya masih miskin. Orang kasihan terus gitu. Nah, ada orang miskin tapi gayanya kaya sehingga orang tidak berani membantunya. Macam-macam Allah musta'an. Masyaallah kiram. Beliau kalau mahasiswa, beliau antarkan langsung supaya ada izzah. Tidak disuruhnya ngantri panjang itu. Dia antarkan ke tempat asrama. Kadang-kadang kalau beliau punya waktu panjang, langsung gadur pintu, letak atas bawah pintu. Kadang kita buka pintu orangnya nggak ada lagi. Tapi nanti akan santer. Syekh si fulan datang. Baru tahu ternyata Syekh si fulan. Yes, ya? Jadi kalau antum nanti nak bantu mahasiswa misalnya, bikin juga kayak gitu, antarkan ke rumahnya. Paham? Enggak paham apa. Nanti kita sambung ceritanya. Ada yang nak bantu mahasiswa untuk jadikan menantu. Dia yang antarkan putrinya ke tempat mahasiswa. Rasa nak jadi mahasiswa pula apa kayaknya. Tapi kan tak banyak tuh Pak. Tak banyak. Iya, tapi ada. Itu maksud saya. Mau kamu menikah Desman misalkan, mau Pak, cuman saya tidak ada. Atau soal belanja jangan pikir. Mau apa tidak? Mau. Siapa yang mau Pak? Anak saya katanya. Tentu kejut Pak. Ya, terkejutnya kejut mau memang. Pura-pura terkejut. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi Nabi SAW mengambil zakat dari yang sifatnya binatang ternak, onta dengan segala spesiesnya, spesies atau famili namanya, Anda lupa lagi istilahnya, kan ada famili ada spesies, famili unta atau spesies onta, sama-sama tidak tahu kita. Yang peternakan mana yang peternakan, mana yang lebih luas spesies apa famili? Famili lebih luas. Iyalah, masya Allah, nanti ahli peternakan antum banyak. Jadi famili kerabat onta, wal ghanam, dan juga dari jenis kambing, wal bakar jenis sapi. Jadi sapi dan turunannya. Kalau kerbau kan digolongkan ke sapi, Jawi ke sapi, Banten ke sapi, dan seterusnya. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Dunal masyiyati, yang selain tidak. Nah, kita kata kalau seandainya tidak mau berzakat, jangan ternak kambing, jangan ternak onta, jangan ternak sapi dan seluruh familinya. Kalau itu ternak marmut aja loh Pak. Atau ternak yang tidak dizakat. Dan kalau banyak, bagi-bagi aja gratis. Jangan diperdagangkan. Sebab kalau ayam, walaupun tidak dizakatkan, tapi kalau sudah jadi komoditi dagang, mesti uangnya akan terkumpul. Uang ini bila sudah terkumpul, maka ada nisabnya. Nah, kalau tidak mau sampai nisab, tadi yang saya katakan, laporkan saja ke konsultan untuk menghabiskan. Ya, untuk menghabiskan. Kalau untuk menginvestasikan, mana ahlinya kita. Awak ahlinya bagian menghabiskan. Kan bagi-bagi keahlian kita. Ada tuan-tuan ahli mencari. Kalau saya ahli menghabiskan. Itu pula takdir saya, Pak. La haula wala quwwata illa billah. Baiklah kaum muslimin, thumma akhadha minha bi'adadin mukhtalif. Kemudian Nabi mengambil darinya jumlah-jumlah yang berbeda. Kan unta berapa ekor? 5, ya kan? Kambing berapa ekor? 40. Sapi berapa ekor? 30. Berarti tidak sama. Oh, kok begitu? Tidak adil. Kalau antum sudah nuduh Nabi tidak adil, ya ralat iman antum. Karena kalau Allah dan Rasul tidak adil, tidak ada keadilan di dunia ini. Karena ini wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak adilnya karena antum yang barangkali kita yang tidak bisa mencernanya. Jelas? Ya, semua itu ada hikmah.
Nah, kalau tidak mau berzakat onta, kan onta 5 langsung berzakat Ustaz katanya kan. Kan zakatnya kan tidak seekor onta. Iya, 5 ekor onta zakatnya seekor kambing. Bukan seekor onta, seekor onta iyalah. Nah. Kemudian kambing 40. Jangan antum coba-coba itu dengan rupiahnya. Nanti antum akan memprotes Allah SWT. Makanya kaum muslimin, ini juga bil munasabah. Kalau Allah tentukan barangnya, jangan antum tentukan harganya. Seperti zakat fitrah misalnya. Nabi tentukan barangnya, lalu antum tentukan harganya. Akhirnya kita main-main di sini. Main-main di sini sehingga orang lebih senang bayar duitnya daripada barangnya. Sehingga duit itu kadang tidak sampai kepada apa yang karenanya diwajibkan zakat fitrah. Ustaz yang terlalu keras, ini pendapat ulama, bukan keras. Saya bukan keras, tapi saya ingin mengembalikan seperti yang ya, supaya memang ta'matul lil masakin itu terjadi, bukan duhanan lil masakin, bukan untuk rokok untuk orang miskin. Apalagi di kampung-kampung itu dikasih zakat fitrah 25.000, berapa? Apa yang dapat? Beli baju bisa? Hah? Tidak dapat. Yang dapat rokok, betul. Nah, kasih 50.000, apa yang dapat? Kan katanya dia butuh uang. Kalau masyarakat itu butuh uang, mohon maaf, kasih uang, tapi bukan dari zakat. Kan masih banyak bab lain. Jangan yang sudah ditentukan ini diutak ating. Jelas? Ustaz memang radikal pendapatnya. Bukan, ini jumhur yang berpendapat seperti itu. Kemudian Imam Abu Hanifah sendiri yang mengatakan boleh itu juga bersyarat, bukan sembarangan dari awal diputuskan. Kalau masyarakatnya, berarti kan tidak semuanya, sebagian membutuhkan uang, maka boleh diberi dalam bentuk uang, bukan dari awal langsung diuangkan, tidak. Jelas? Jelas? Sudah jelas kita tutup? Nah, belum lagi. Nah, bi'adad mukhtalif kama qada Allah ala lisani nabi, seperti yang Allah putuskan melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa kana linnasi masyiatun, pada waktu itu orang-orang masyarakat memiliki masyiyat ternak, min khailin berupa kuda, wa humurin yaitu keledai, wa bighalin bagal yaitu peranakan kuda dengan keledai, wa ghairiha dan selainnya. Falamma lam ya'khuz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min syai'an, di saat Rasulullah tidak mengambil zakat dari ternak itu, kuda tidak, keledai tidak, bagal tidak. Naam, wa sanna an laisa fil khaili sadaqah, dan Nabi sunnahkan bahwa kuda tidak ada zakatnya. Istadlalna, kita mengambil dalil ala anna sadaqah, bahwa sesungguhnya sedekah zakat fima akhadha minhu, apa yang dia ambil daripadanya zakat, wa amara bil akhdhi minhu, atau dia perintahkan mengambil zakatnya, duna ghairihi, bukan yang lain. Nah, di sini kita paham ikhwan kaum muslimin muslimat, Imam Syafi'i dulu cari dalilnya baru memutuskan hukum. Jangan putuskan hukum dulu baru cari dalil. Ini perbedaan manhaj. Yang manhaji, metodologi, berapa banyak khususnya di kalangan mutaakhirin, amalkan dulu, nanti baru dicari landasan hukumnya. Kan banyak, akhirnya terbawa pula ke proyek-proyek. Kerjakan dulu, baru nanti buat payung hukumnya. Kadang payungnya robek pula, akhirnya basah. Akhirnya jadi temuan. Ini juga kaum muslimin dan muslimat, masalah agama. Jangan amalkan dulu sebelum ketemu dalilnya. Jadi cari dalil dulu baru buat hukum. Jangan buat hukum dulu baru carikan dalilnya. Akhirnya nanti ibarat bikin kue, seperti yang saya bilang semalam, seperti bikin kue udah jadi, tepungnya lupa masukkannya. Akhirnya digelimangkan tepung itu ke kue, akhirnya jadi tepung gelimang kue. Kue gelimang tepung. Akhirnya canda godok begulungnya nak buat baking soda. Nak bikin apa? Kue apa namanya? Cake ya. Akhirnya jadi apa istilahnya, macam godok begulo.
kue gelimang topung. Tidak jadi kaum muslimin. Jadi kerjakan dulu, baru dicarikan bahannya, baru carikan dalil. Tidak, kumpulkan bahannya dulu, baru diolah dengan berbagai produk yang indah dan sesuai selera dan rasa. Ini tidak dipaksakan dulu. Habis itu baru ditambahkan bahannya, tompol sini, dompol sini, dompol sini. Mobil udah banyak dompolnya, bagus. Kan bagus ya? Nah, oleh sebab itu, inilah Imam Syafi'i ngajarkan kita. Dibacakannya ayat Quran dulu, iya kan? Di awal bab. Ternyata ayat ini memerlukan tafsiran hadis. Lalu didatangkan hadis. Dari kumpulan ayat dan hadis, baru dia menyimpulkan hukum. Bahwa zakat tidak diambil kecuali yang diambil oleh Nabi SAW. Sehingga ketika ditanya, misalnya ada yang bertanya, Imam Syafi'i, kenapa unggas tidak zakat? Lalu dia katakan, tidak saya temukan satu pun hadis Nabi SAW menzakatkan unggas. Oh gitu ya? Iya. Memang yang ditinggalkan Nabi mesti ditinggalkan. Ya kalau tidak kita tinggalkan, siapa yang jadi ikutan kita? Kan kita disuruh ngikut Nabi atau disuruh untuk bervariasi? Disuruh ngikut Nabi. Bukan gitu Pak? Disuruh taat ke Nabi SAW. Berarti yang lain tak dizakatkan. Hanya ini yang dizakatkan dari hewan ternak. Jadi dia tentukan, sebutkan dalilnya, baru dari dalil itu lahir produk hukum. Bukan putuskan hukum dulu, baru dipaksakan dalil masuk. Jadi Pak? Nah, seperti yang abang mungkin mau contoh tadi juga misalnya, ada orang mati, lalu kita duduk malam pertama setelah kematiannya, baca surat Al-Quran, baca Quran. Iya, baca Quran. Habis itu kita katakan, kok diamalkan? Pasti tidak akan ketemu Nabi SAW mengamalkan. Dan tidak akan ketemu sahabat juga mengamalkan. Sah? Ada Nabi Yasinan? Ada? Tidak. Sahabat ketika Nabi wafat, ada kenduri? Serius ini? Ada enggak sahabat kenduri 3 hari 3 malam di rumah Nabi? Enggak ada. Taib, Abu Bakar meninggal? Enggak juga. Umar meninggal? Enggak juga. Utsman meninggal? Ini macam anak kucing meninggal aja. Berarti kalau enggak ada tahlilan macam kucing meninggal aja. Kayak itu bahasa yang lahir kan? Kalau tidak senyap saja di rumah orang yang meninggal, macam kucing meninggal. Jadi nampaknya, ya tidak ada bunyi-bunyi apa-apa kan? Kan itu bahasanya. Berarti antum sama mengatakan Abu Bakar meninggal macam kucing. Nauzubillah, nauzubillah, tsumma nauzubillah. Ya kan meminjam istilah itu. Berarti tidak ada amalan sahabat secara ijma' tidak mengamalkan. Tabi'in secara ijma' atau hampir ijma' tidak mengamalkan. Diriwayatkan dari Taus bin Kaisan. Ya walaupun riwayatnya maqati', terputus sanadnya. Ya tidak sahih juga dari Taus bin Kaisan. Satu ganjil, tidak sahih pula riwayatnya, jadi landasan besar dan kuat pula. Lalu sahabat semuanya ijma' kita tinggalkan. Nabi selama hidupnya tidak mengamalkan, kita tinggalkan. Ketemu Taus, itu pun habis dicongkel-congkel pula di mana-mana. Diriwayatkan pula disebutkan oleh Imam Suyuti dari Umar bin Khattab tentang 3 hari, 7 hari, 40 hari. Ternyata juga tidak bersanad. Tapi ceritanya bersanad. Kadang-kadang bukan bersanad, tapi berkhianat, kata satu kalangan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Lalu ketika diamalkan dulu, baru dicarikan dalilnya. Oh, ketemu nanti. Nabi menyuruh kita menghibur keluarga yang meninggal. Sunnah enggak? Ya sunnah. Kemudian tidak ada larangan baca Quran di rumah orang yang meninggal. Sah? Menggembirakan orang dengan baca Quran, sunnah apa tidak? Sunnah. Bersedekah atas nama orang mati, boleh apa enggak? Boleh. Akhirnya terkumpul dalil.
Cuman macam tadi, ya kuenya udah jadi, lalu tepungnya digelimangkan, telurnya digelimangkan ke situ. Sodapnya bagus bentuknya, ya enggak bahan asli. Sebab di zaman Nabi perintah menyenangkan orang yang meninggal sudah ada apa belum? Sudah. Bahwa membaca Quran bila diminta sudah ada apa belum? Sudah. Bahwasanya bersedekah atas nama orang mati sudah ada zaman Nabi itu belum? Sudah. Terus ada enggak Nabi melaksanakan seperti yang kita laksanakan? Tidak ada. Berarti ini tidak disunahkan. Tidak salah. Berarti bukan syariat. Kalau dicarikan semuanya ada dalilnya. Ini kalau tidak ada dalil tidak jadi syubhat dia. Semuanya pasti ada dalilnya. Ini contoh. Setiap dalil yang digunakan untuk melakukan sesuatu yang bid'ah, di dalil itu sendiri ada dalil yang membantah. Ya betul, Nabi yang nyuruh. Tapi yang seperti ini disuruh? Tidak. Nabi yang nyuruh sedekah? Iya betul. Cuman seperti ini? Ya tidak. Justru yang seperti ini dilarang oleh Rasulullah SAW dan dilarang oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Oleh sebab itu, maka Imam Syafi'i ini, ya makanya orang hampir tidak mau baca risalah ini. Apa sebab? Karena akan ketahuan cara kita dengan cara beliau banyak berbeda. Lalu dibuat alasan ini tidak sistematis atau bahasanya tinggi dan berbagai alasan lainnya. Justru Imam Syafi'i membiasakan dari awal kitab lagi sampai sekarang selalu mengemukakan ayat lalu ditafsirkan dengan hadis kayak gitu di bab manapun, bab nasikh wal mansukh, bab al-bayan, aqsamul bayan dan sebagainya, semuanya ngajar kita dalil dicari dulu, baru habis itu diolah dengan hadis-hadis Nabi, dari situ keluar produk hukum, keluarlah amal. Bukan diamalkan dulu, bukan dikerjakan dulu, bukan dihukum dulu, setelah itu baru dicarikan bahannya. Barang jadi, bahan baru tiba. Hasilnya seperti godok apa namanya, kue gelimang tepung. Semuanya digelimangkan di belakang. Nasallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, karena waktu yang batasi, insyaallah kita jumpa kembali di lain hari pekan depan dengan izin ilahi Rabbi. Mohon maaf dan terima kasih. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.